Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah segmen evaluasi untuk SD kelas 6. Ya, untuk tema 2. Ya, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Wah, kalau ini agak panjang. Ya, jadi saya pindah aja ini ke sini. Oke, ciri-ciri kalimat efektif. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif dan tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Menurut definisinya, ya, kita lihat kembali di textbooknya. Nah, ini adalah merupakan jawaban, ya. Jadi ini saya copy saja biar cepat prosesnya. Nah, semua jawabannya ada di sini sudah. Oke. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok pembicaraan. Ya, dan penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ya. Dan kalimat efektif ini harus memenuhi salah satunya ejaan yang berlaku. Nanti ada ciri-cirinya. Di sini diminta ciri-cirinya. Kalau definisinya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan, pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai rumus SPOK. S itu adalah subjek, S ini adalah subjek, P-nya adalah predikat, O-nya adalah objek, dan K-nya adalah keterangan. Nah, ini kalimat yang mengandung gagasan atau pembicaraan penulis yang terdiri dari kata-kata yang punya SPOK. Jadi kalau masa efektif intinya kata kuncinya ada di SPOK. Ciri-cirinya apa? Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. Ya, saya makan. Itu sudah subjek dan predikat. Saya makan. Saya adalah subjek, makan adalah predikat. Atau paling tidak saya pelajar, itu juga bisa. Ya, saya pelajar. Ya, saya adalah subjek, pelajar adalah predikat. Ya, saya pelajar, saya guru. Ya, Anda guru misalnya. Saya pelajar, saya guru, Anda adalah pelajar. Misalnya seperti itu sudah. Ini subjek, ini predikat. Ya, kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya. Jadi Indonesia dengan bahasa Inggris beda strukturnya. Misalnya menyatakan new house gitu, new house. Nah, baru rumah ya. Kalau di Indonesia rumah baru. Ini struktur. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Cina itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Ya, diterangkan, menerangkan. Ini termasuk salah pengertian dari struktur ya. Jadi cara pembentukan sebuah kalimat. Kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Ya, kaidah yang berlaku adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD. Ejaan yang disempurnakan. Terus menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Pilihan kata misalnya, saya melihat TV. Saya melihat TV. Itu beda dengan saya melirik TV. Ya, saya melirik TV. Beda loh ya. Saya melihat orang lewat, saya melirik orang lewat, atau saya melototi TV. Gitu beda. Jadi ini sama-sama menggunakan mata untuk mendapatkan informasi. Ya, sama sebenarnya artinya sama-sama melihat, melirik, melototi, membelalak. Nah, itu beda. Ya, jadi ini adalah diksi, ya, pilihan kata. Ya, oke. Kita lanjutkan nomor 2 sekarang. Nomor 2. Tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Nah, ini enggak cukup kalau dituliskan di sini ya. Saya pindah ke sana tadi. Oke. 5 contoh kalimat efektif. Saya contohkan di sini. Kita memiliki 5 kata baku juga ya yang ada di buku. Kita akan gunakan itu. Ya, di sini kita punya
Yang pertama adalah contoh kata tidak baku dan bakunya adalah nasihat. Ya. Oke. Kita akan gunakan kata nasihat untuk yang pertama. Edo mendengarkan nasihat nenek dengan seksama. Artinya seksama ini diksi atau pilihan kata yang saya pilih untuk memperhatikan benar-benar, mendengarkannya nggak sambil lalu. Ya, dengan seksama ini keterangan subjek, ya, mendengarkan nasihat ini adalah predikat, ya, mendengarkan nasihat ini predikat, neneknya objek, ya, dengan seksama ini keterangan, ya. Edo ini subjek, maaf, nah, subjek. Edo mendengarkan nasihat nenek, ya. Nasihat siapa? Nasihat nenek, objeknya nenek, ya. Edo mendengarkan nasihat nenek dengan seksama. Dengan seksama adalah keterangan. Ya. Nomor 2. Kita punya kata apa lagi di sini? Apotek. Ya, apotek. Jadi ibu atau Siti, kita gunakan tokoh-tokoh yang ada di buku sini aja. Siti membeli obat di apotek. Oh, nasihat nenek itu objeknya, maaf, ada kekeliruan di atas saya. Mendengarkan itu predikat. Nasihat nenek itu objeknya. Edo mendengarkan ini predikat. Ya, ini subjek. Ya. Nasihat nenek itu satu paket, ya. Nasihat nenek itu objek. Objeknya adalah nasihat nenek. Tadi salah, ya. Saya lihat itu ada yang salah. Dengan seksama ini keterangan. Nah, ini baru benar. Ya, Edo mendengarkan itu predikat nasihat nenek dengan seksama. Tadi apotek, ya. Nomor 2, Siti membeli obat di apotek. Ya, Siti ini adalah subjek, membeli predikat, obat ini objek, di apotek ini adalah keterangan tempat. Ya, kalau dengan seksama itu keterangan sifat, ya. Bersifat seksama. Kalau ini keterangan tempat. Ya, ini saya kasih keterangan, ini keterangan sifat. Keterangan sifat, ini keterangan tempat. Oke. Yang nomor 3 sekarang. Nomor 3, kita lihat lagi contoh yang kita miliki. Cuma, ya, cuman ini cuma, ya. Jadi telurnya cuma tinggal 2, ya. Ibu membuat dadar telur yang cuma tinggal 2. Tinggal 2. Ya, ibu ini subjek, membuat ini adalah predikat, dadar telur ini adalah objek, dan yang cuma tinggal 2 ini keterangan. Yang cuma tinggal 2. Ibu membuat dadar telur yang cuma tinggal 2. Nomor 4, kita lihat di sini ada gubuk, ya, pakai K, bukan pakai G. Kalau G tidak baku, ya. Ayah beristirahat di gubuk dengan santai. Ya, ayah ini subjek, beristirahat adalah predikat, di gubuk ya adalah di gubuk ini keterangan tempat, dengan santai keterangan sifat, bersifat santai. Jadi keterangannya ada 2.
Ya, ini keterangan tempat SPKK ini ya. Ayah beristirahat ya di gubuk dengan santai. Ya. Jadi gubuk ini juga bisa menjadi subjek. Misalnya gubuk itu sudah reot ya. Ini subjek dan predikat saja. Ya. Subjek dan keterangan ya. Gubuk itu sudah reot misalnya. Nah, kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5 kita punya kata apa lagi? Jadwal. Ya. Pelajaran ya dilanjutkan sesuai jadwal. Ya. Pelajaran ini subjek, dilanjutkan ini predikat, sesuai dengan jadwal ini keterangan objek ya. Pelajaran dilanjutkan sesuai jadwal. Di sini tadi sudah ada aturan bahwa kalimat efektif ini tidak harus komplit ya, minimal ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis, terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK ya. Minimal subjek dan predikat, memiliki unsur penting atau pokok minimal subjek dan predikat. Jadi nggak harus komplit juga, ya minimal subjek dan predikat. Nah, ini yang diminta adalah kalimat efektif, ya menggunakan kosakata baku, jadwal, ya. Kalau jadwal itu dipengaruhi oleh bahasa Jawa, jadwal ini. Oke. Kita akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Nomor 3, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Ya, kalau ini cukup di sini. Ciri khusus makhluk hidup menyesuaikan, ya kata kuncinya menyesuaikan ya dengan karakteristik habitatnya. Ya agar bisa memenuhi ya kebutuhan hidupnya. Ya, kemudian bisa terhindar, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan ya, dalam hal mungkin mencari air, mencari makan ya, untuk metabolismenya, terus kemudian juga menghindari dari predator dan serta menghindari serta melestarikan jenisnya, gitu aja, melestarikan jenisnya. Jadi ada macam-macam, ada makhluk hidup itu nggak punah gara-gara dia itu mempunyai perlindungan seperti duri. Ada juga nggak punah karena cepat tumbuh. Ya, kayak rumput itu nggak punya duri, kayak nggak punya perlindungan, tapi tumbuh itu dengan cepat. Perkembangbiakannya luar biasa cepat. Jadi kadang-kadang makhluk hidup itu beradaptasi bukan dengan cara melawan predator atau bersembunyi, dengan cara berkembang biak sebanyak-banyaknya. Nyamuk itu perkembang biaknya luar biasa. Padahal dia perlindungan tubuhnya tidak banyak. Ya, apabila dengan cicak sudah tidak ada ampun dia, lalu dimakan. Ya, tapi dia mampu bereproduksi dengan sangat-sangat cepat dan dengan sumber daya yang tidak terlalu banyak. Ya, ada genangan air satu kaleng gitu aja sudah dia bisa beranak pinak di situ. Seperti itu. Ya, intinya dari khusus itu seperti itu, menyesuaikan diri dengan karakteristik habitatnya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta melestarikan jenisnya. Nomor 4, tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya.
Ya, yang pertama nanti 4 contoh, 2 hewan 2 tumbuhan gitu ya. Saya pilih tumbuhan dulu. Eceng gondok misalnya. Eceng gondok memiliki pelepah yang menggelembung untuk mengapung di lingkungan air, di lingkungan air, karena dia termasuk tanaman higroskopis. Yang kedua, misalnya ini kaktus merubah daunnya menjadi duri, daun menjadi duri untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Nah, untuk hewannya saya taruh di sini aja, ya, tempatnya tidak cukup. Untuk hewan yang ketiga berarti ya, contohnya adalah cicak, ya, mengembangkan kemampuan autotomi untuk cicak, ya, memiliki kemampuan gini aja, banyak yang dari cicak ya, selain kemampuan autotomi juga memiliki sisik perekat di kaki agar bisa berjalan di dinding vertikal. Karena cicak ini makanannya nyamuk, serangga yang lain. Lah mereka punya sayap, padahal cicak enggak. Ya, nggak bisa terbang dia. Agar bisa mendapatkan makanan dia harus merayap ke dinding untuk mencari makanannya. Dan dia bisa melakukan itu karena dia ada sisik perekatnya, ya, seperti Spider-Man itu. Ada sisik perekatnya. Kemudian ciri khusus yang lain, bebek. Ya, misalnya bebek memiliki kaki berselaput, ya, sehingga memudahkan saat berjalan di atas lumpur dan berenang. Nah, kemudian sudah ya, kita sudah bikin 4 contoh. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah kemerdekaan menjadi tonggak sejarah, ya, Indonesia menjadi negara merdeka. Merdeka, ya, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini cita-cita ya. Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Tonggak sejarahnya adalah proklamasi tersebut. Ya, karena proklamasi adalah pernyataan kita bahwa Indonesia merdeka. Ya, menyatakan kemerdekaannya. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan NKRI. Dengan bersatu, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk pembangunan dan mengatasi segala
ancaman, hambatan, dan gangguan. Oke. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Perhatikan tabel nilai IPA siswa kelas 6 SD Nusantara berikut. Nilai 6, 7, 8, 9, 10, jumlah siswanya 1, 8, 10, 7, 4. Nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Ya. Jumlah siswa yang mendapat nilai 10, jumlah siswa, mungkin rasio yang dimaksud ini ya. Perbandingan antara jumlah yang mendapat nilai 10 dan ya yang mendapat nilai 10 ini kan 4 orang. Ya, jadi rasio dari 4 orang ini perbandingannya dengan total keseluruhan, maka jumlah siswanya harus kita jumlahkan dulu. Ya, kita jumlahkan dulu. Dan tambahkannya 1 tambah 8 adalah 9, ya. 9 tambah 10 19, 19 tambah 7 adalah 26, 26 tambah 4 30. Jadi ada 30. Ya. Nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10, siswa yang mendapat 10, S10 gitu ya, siswa yang mendapat nilai 10 ya. Ini saya simbolkan S10 ini ya. Adalah yang mendapat nilai 10 berapa? 4 orang. 4 orang dibanding rasio sebenarnya ya. Ini saya menyatakan dalam rasio. Ini kurang komplit. Nyatakan rasio. Nah ini. Di sini harus ada kata rasionya. Rasio. Nyatakan dalam bentuk pecahan rasio jumlah siswa yang mendapat nilai 10 terhadap total. Itu harusnya. 4 dibanding 30. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/15 dengan sama-sama dibagi 2. Ya. Nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa yang mendapat nilai 10 kalau dalam persentase ya. Siswa yang mendapat nilai 10 ini adalah 2/15 kali 100%. Ya. Ini bisa kita hitung dengan cara ini sama-sama dibagi 5 misalnya. 100 dibagi 5 adalah 20 ya, dibagi 5, 15 bagi 5 adalah 3. Ya, 2 kali 20 adalah 40. 40/3%. Kemudian kita bisa menghitungnya pakai porogabit. Ya, dibagi 3 dikalikan 1 ya sama dengan 3. Kalau dikurangkan dapat 10. Dikalikan 3 ya. Dikali 3 adalah 9, sisa 1. Ya, kita bisa menulisnya dalam bentuk pecahan saja. Ya, lebih bagus menurut saya. Ini adalah 13, ini sisa 1 dibagi 3 dalam bentuk persen. Kalau mau dalam bentuk desimal ya 13,33 tidak ada habisnya, kita batasi 2 angka aja persen. Ini lebih tepat angkanya, tidak ada pembatasan ya. Kalau ini kayak pembulatan ini. Oke, berapa rasio jumlah siswa mendapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7? Jadi nilai 10, siswa yang dapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7. Siswa yang mendapat nilai 10 ada 4 orang. Ya, siswa yang mendapat nilai 10 ada 4 orang. Dibanding yang mendapat nilai 7 ada 8 orang. Ya. Dibanding 8. Disederhanakan. Jadi siswa yang mendapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7 sama dengan sama-sama bagi 4, 1 banding 2. Kita lanjutkan, sekarang nomor 8, saya ganti tinta biar warna-warni. Selesaikan soal cerita berikut. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan, laki-laki dibanding perempuan, SD kelas 6 Nusantara adalah 4/5, sama dengan 4 dibanding 5. Jika jumlah laki-laki adalah 13 orang, berapa perempuan? Caranya ya, laki-laki ini bisa dibalik ya.
perempuan dibagi laki-laki sama dengan kalau perempuan jumlahnya kan yang 5, 5-nya taruh di atas, laki-lakinya taruh bawah. Ya. Jadi banyaknya perempuan adalah ini dikalikan silang. Jadi yang punyanya perempuan kan yang 5. Jadi 5 dibagi 4 dikali laki-laki dikalikan silang ke sini. Laki-laki. Sama dengan 5 per 4 dikalikan dengan 13 orang. Laki-lakinya 13 orang. Perbandingan laki-laki dan siswa perempuan kelas 6 adalah 4 dibanding 5. Jika jumlah siswa laki-laki 13 orang, wah ini kok koma. Wah ini angkanya kurang tepat ini. Kurang tepat bikin angkanya. Jadi di sini nggak bisa dibagi. Masa orangnya koma. Ini kelihatannya salah ketik ya. Ini perlu dikoreksi ini. Ya, kalau kita gunakan kalkulator saja biar cepat ya. Jadi bisa dihitungnya 5 kali 13 ya dibagi 4. Kita lihat. Nah, 16,25. Tidak ada orang kok koma. Ya, 16 1 per 4. Jadi ini soalnya kurang bagus. Ya. Perbandingan siswa laki dan perempuan kelas 6 adalah 4 banding 5 jika jumlah laki-lakinya ini soalnya kurang bagus. Mungkin ini salah ketik ini. Kalau ini harus bisa dibagi 4. Misalnya bisa dibagi 4 itu adalah 24 atau 18. Mungkin yang dimaksud nggak bisa, 18 juga nggak bisa. 12 mungkin. Kalau 12 bisa. Kelihatannya salah ketik ya, salah ketik. Harusnya ini 12. Kalau ini 12 ya, maka saya akan gunakan warna biru ya. Kita anggap sini ini adalah 12. Kalau ini adalah 12 salah ketik ya ini ya. Jadi yang perempuan sama dengan 5 per 4 dikali yang laki-lakinya 12 orang. 12 ini dicoret dapat 3, 5 kali 3 adalah 15 orang. Ya, kalau ini 13, ya ini nggak bisa dikerjakan, harus diganti 12. Oke. Kemudian yang B. Yang B, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue ya adalah 2 banding 3. Ya, wah ini kelihatannya perlu ada lanjutannya. Ini masuk nomor 8 saja. Saya lihat di kumpulan file saya, mungkin perlu dilanjutkan di soal lain ini. Ya masih ada ya, ada soalnya. Nanti kita lanjutkan di sini. Ya oke. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan ini segini. Kita lanjutkan ini dulu. Kita baca lagi. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue. Ya. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 2 banding 3 gelas. Ya, jadi tepung gula dan tepung, gula dibanding tepung. Gula kalau saya banding dengan tepung ini adalah 2 dibanding 3. Jika ibu ingin membuat 5 loyang kue, berapa gelas tepung yang dibutuhkan? Oke. Untuk membuat satu loyang kue ini adalah butuh 2 kali 3. Kalau ini tinggal ngalikan 5. Ya tinggal ngalikan 5. Kali 5 ini juga di bagian tepungnya. Ya jadi gula dan tepung itu bisa dijadikan kalau dikalikan 5 ini 15. Kalau duanya juga dikalikan 5 ya di sini akan 10. Jadi untuk membuat 5 loyang kue ya ini dibutuhkan 10 gelas gula dan 15 gelas tepung. Yang ditanyakan adalah berapa gelas tepung yang dibutuhkan. Ya, jadi ibu membutuhkan 15 gelas tepung. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Kita pakai warna merah aja. Perbandingan umur ayah dan ibu, ayah dibanding ibu dibanding umur ayah, ibu dan anak.
Nah, anak itu A kecil gitu ya, atau AN. Itu anak. Itu sama dengan ayahnya 9 dibanding ibunya 8 dibanding anaknya 2. Bukannya ayahnya 9 tahun, ibunya 8 tahun, enggak. Ini perbandingannya saja. Jika umur anak adalah 10 tahun, berapa umur ketiganya? Jadi ayah ditambah ibu ditambah anak, ya, dibanding umur anak, ini yang kiri ini adalah yang sebenarnya, asli. Ya, yang kanan yang dari rasio, ini dari rasio. Ya, saya tambahkan keterangan gitu. Ya, kalau dari rasio, ayah tambah anak tambah ibu ini adalah 9 tambah 8 tambah 2. 8 tambah 2 dulu adalah 10, 10 tambah 9 adalah 19. Ya, terus anak ini adalah umur anak adalah 10. Ya, seperti itu. Umur anak, maaf, bukan 10. Anak adalah rasionya di sini 2. Terus anak ini kita kalikan silang ke sini, jadi ayah tambah ibu tambah anak. Ini usia anak ini kan 10, kita kalikan ke sini. 19 per 2 dikali usia anaknya. Kita masukkan anaknya 10, 19 per 2 kali 10. Ini bisa dicoret dapat 5. Maka 19 kali 5. 19 kali 5. 5 kali 9 adalah 45. Tulis 5, nyimpen 4. Ya, 5 kali 1 5, tambah 4 9. 95 tahun. Nah, sekarang yang D. 1,5 liter bensin dapat menempuh jarak 30 km. Jadi bensin dibanding jarak sama dengan 1,5 dibanding 30. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 6 liter? Kalau 6 liter ini berarti dikalikan berapa? Dikalikan 4. Ya, kali 4. 1,5 kali 4, 1,5 kalau dikalikan 4, 5 kali 4 adalah 20, 0 nyimpen 2. 4 kali 2, 4 kali 1, 4 tambah 2 adalah 6. Ya, 60. Ini menjadi 6. Ya, 6 liter ini menjadi 6. Ini juga dikalikan 4. 30 kali 4 adalah 120. Jadi bensin banding jarak bisa 6 banding 120. Ini yang asli. Ya, artinya kesimpulannya jadi ya, dengan bensin 6 liter dapat menempuh jarak 120 km. Satuannya kilometer ya. Kilometer. Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup dan santan. Ya, suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup dan santan dengan perbandingan air dibanding sirup, SI gitu sirup ya. SA untuk santan, air banding sirup banding santan adalah 2 dibanding 3 dibanding 4. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 4 liter, jadi 4 liter itu total semuanya. 4 liter ini air ditambah sirup ditambah santan pasti ya. 4 liter berapa liter satuan, berapa liter santan, yang ditanya santan. Jadi santan dibanding, ya ini perbandingan rasio, air tambah santan tambah, ini asli, yang asli tambah santan tambah apa ini, air, sirup dan santan, air, sirup tambah santan ya sama dengan santan ini yang tanyakan lah. Dalam perbandingan santan ini adalah 4. Kalau dalam perbandingan ini jumlah semuanya. Air tambah sirup tambah santan 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 adalah 9. Ya, maka santan ini sama dengan 4/9 dikalikan air tambah sirup tambah santan. Air tambah sirup tambah santan adalah 4. 4/9 dikalikan 4.
sama dengan 16/9. 16/9 dapat berapa? 16 dibagi 9 ini sama dengan dikalikan 1. 1 kali 9 adalah 9, ini sisa 7. Jadi 17/9 satuannya adalah apa ini? Liter. Di sini liter ya, satuannya adalah liter. Oke. Jadi enak dalam bentuk pecahan seperti 1 ya. 16 bagi 9 dapat 1 sisa 7. Kita bisa menulis 17/9 ya. Dapat 1 sisa 7 yang dibagi 9. Itu ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang evaluasi tentu saja ya. Kemudian apa yang kamu pahami dengan baik, apa yang belum pahami, ya sikap yang perlu dikembangkan. Kalau di buku ini, di buku tema 2 ini kita lebih fokus pada sikap persatuan. Ya, ini yang diutamakan di dalam tema 2 untuk buku tematik kelas 6. Ya, ini lebih menekankan pada nilai-nilai persatuan. Baik, kita akan ketemu lagi pada Aku Cinta Membaca setelah ini. Ya, jadi kalau kalian ingin mendapatkan video komplitnya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, bisa dicek untuk playlistnya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.